Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan menyampaikan materi Train Entrepreneur atau Entrepreneur Terdidik. Ini disclaimer ya, mohon tidak menggunakan materi ini, video ini untuk mengajak orang ke investasi, multi level recruiting, money game, asuransi maupun koperasi. Nah, ada 3 pilihan Bapak Ibu dalam menjalani hidup ya. Yang pertama adalah bekerja sementara kemudian pensiun kaya atau makmur ya. Yang kedua adalah bekerja mencari nafkah 30-40 tahun kemudian pensiun dan tanda tanya ya, kadang-kadang pensiunnya penghasilan saat pensiun jauh di bawah sebelum pensiun, khususnya pejabat dan lain-lain. Yang ketiga adalah bekerja mencari nafkah sampai seumur hidup. Ya, itu seperti yang pernah saya alami, yaitu menjadi dokter, kemudian bisa juga dalam berbagai posisi, misalnya seorang karyawan, kemudian dia pensiun, dan melakukan wirausaha, ya, kemudian bertani, dan seterusnya. Jadi artinya sampai akhir hayat bekerja terus mencari nafkah. Mana yang paling enak, mana yang paling tidak enak, itu sebetulnya terserah masing-masing. Karena saya sendiri baru tahu tentang yang nomor satu itu adalah baru berumur hampir 50-an itu baru saya tahu bahwa ada kesempatan untuk yang nomor satu. Nah, ini tentang cash flow quadrant Bapak Ibu, yaitu employee, self-employed, business owner, dan investor ya. Sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu ya bahwa aktif employee dan self-employed itu penghasilannya active income, business owner dan investor itu passive income ya. 95% orang ada di employee dan self-employed, 5% uang yang ada di sana. Nah, business owner itu konglomerasi dan waralaba, networking, network marketing, kemudian investor itu kuadran kanan ya. Passive income, freedom, dan hanya 5% orang yang ada di kuadran kanan, 95% orang 95% uang ada di sana. Nah, cara pindah kuadran itu kalau cara lama tentu punya impian, kemudian merantau, dan menjadi muridnya orang kaya, menjadi mantunya atau apa, merubah pola pikir dan akhirnya menjadi kaya. Nah, kalau cara baru tentu dengan audioterapi bawah sadar, kemudian melihat materi-materi di bimbingan, ikut seminarnya, kemudian ikut train entrepreneur dan menjadi kaya gitu ya, dengan bimbingan tentu. Jadi Bapak Ibu, hambatan utama dari perpindahan kuadran kiri kuadran kanan itu adalah ego Bapak Ibu, gitu ya. Sudah diketahui bahwa kalau kita punya pola pikir miskin, itu biasanya ada di kuadran kiri, di cash flow kuadran. Pola pikir kaya itu ada di kuadran kanan. Ya. Ini saya menggunakan definisi keuangan ya Bapak Ibu, miskin, kaya, dan lain-lainnya, bukan sosial. Karena di sosial tidak ada miskin. Jadi ini murni definisi di bidang keuangan. Miskin itu artinya bekerja keras terus untuk mempertahankan tingkat kehidupannya. Kalau kaya itu artinya penghasilan pasif yang lebih besar dari biaya hidupnya. Itu definisinya. Ya. Nah, orang kaya itu biasanya di kuadran kanan, orang miskin di kuadran kiri. Ya. Nah, banyak orang ingin jadi orang miskin menjadi orang kaya. Bagaimana caranya? Gitu ya. Ya tentunya dari kuadran kiri pindah ke kuadran kanan. Ya sederhana itu, gitu ya. Tapi tidak sederhana karena pindah kuadran bukan sekedar pindah pekerjaan, Bapak Ibu. Banyak hal yang harus dirombak, mulai dari pikiran sampai tindakan, kebiasaan dan karakter kita. Nah, train entrepreneur itu yang menjembatani itu ya. Jadi ada 3 macam entrepreneur Bapak Ibu. Yang pertama adalah born entrepreneur, itu orang memang sudah lahir di kuadran kanannya. Kemudian force entrepreneur itu usaha sendiri. Jadi membangun usaha sendiri, dan di Amerika Serikat hanya 1% yang berhasil Bapak Ibu. Dari 100 usaha yang didirikan dalam waktu 10 tahun tinggal 1. Nah, kalau train entrepreneur itu dilatih ya, untuk dilatih menjadi pengusaha. Ya. Pertama, kalau di kami ya dengan mendengarkan audio terapi bawah sadar, kemudian seminar, kemudian dilatih ke bisnis kuadran kanan ya, membangun pipa selama 5 tahun ya. Kalau definisi Budgets bangun pipa 5 tahun, kalau yang
biasa, kanan kiri itu membangun pipa 50 tahun. Anda baca sendiri bukunya. Nah, inti dari seminar inspirasi dan visi itu diadakan 3 kali setahun secara online. Ya. Ada 12 hal yang dapat dipelajari dari seminar: dream building, time management, goal setting, people skill, communication skill, leadership skill, attitude of success, manfaatkan perubahan untuk kemajuan, membangun hubungan manusia yang lebih baik, pengembangan diri, meningkatkan percaya diri, dan cara mengatasi kegagalan. Jadi pentingnya seminar inspirasi dan visi adalah seperti ini, Bapak Ibu. Banyak orang yang berada di hutan rutinitas yang lebat sudah bertahun-tahun, tidak bisa keluar, tidak berani ambil risiko, tidak tahu bagaimana keluar. Nah, di bagian lain dari kehidupan itu ada sebuah kota impian yang sangat didambakan oleh semua orang. Tapi bagaimana keluar dari hutan dan menuju ke sana? Nggak tahu. Nah, seminar inspirasi dan visi itu ibarat helikopter, Bapak Ibu ya. Menuju helikopter, menuju ketinggian untuk melihat bagaimana cara keluar dari hutan dan mengetahui jalan setapak, alur sungai, dan lain-lain. Semuanya bisa dilihat dari atas. Nah, setelah nampak semuanya, orang-orangnya yang ke sana juga sudah nampak semua, maka Bapak Ibu dikembalikan lagi ke tempat semula, gitu ya. Tapi sudah dengan pemahaman bahwa di sana ada loh sesuatu yang memang betul-betul saya dambakan dan saya akan bisa ke sana. Sudah banyak orang yang bisa ke sana. Nah, itulah yang menyebabkan kita akhirnya bisa dengan semangat menuju ke kota impian kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin kaya sejati, ya, kita lihat dulu, ditanya dulu ya. Ingin kaya sejati enggak? Bebas finansial dan waktu. Kalau tidak, maka ya sudah, karyawan, bisnis kecil, profesional, bisnis online, direct, macam-macam ini semuanya yang apa yang Bapak Ibu kerjakan sekarang nggak masalah, itu pilihan aja Bapak Ibu ya. Nah, kalau ingin kaya sejati, bebas finansial dan bebas waktu, pertanyaan berikutnya adalah punya uang nggak? Kalau punya uang, oke, silakan membangun jadi investor atau membeli bisnis waralaba ya, di situ Anda akan kaya sejati. Kemudian kalau tidak punya uang, maka pertanyaan berikutnya, usianya masih muda atau belum? Kurang dari 30 tahun ya. Dahlan Iskan pernah mengatakan bahwa kalau untuk menjalankan membangun bisnis, mulailah sebelum umur 30 tahun. Kalau sudah lebih dari 30 tahun itu sudah susah untuk bisa berhasil gitu ya. Jadi kalau sebelum umur Anda sebelum 30 tahun, ya silakan membangun bisnis gitu ya. Bangun bisnis, kemudian bangun konglomerasi, bisnisnya dibangun bersistem, akhirnya menjadi bisnis besar, atau langsung membangun bisnis network marketing. Kalau kurang dari atau lebih dari 30 tahun usianya, ya kesempatan satu-satunya kalau Anda ingin bebas finansial dan bebas waktu, ya network marketing, nggak ada lagi Bapak Ibu. Ya, itu yang ada di bukunya Robert Kiyosaki ya, di banyak bukunya seperti itu semua. Monggo. Itu pilihan ya. Di sini tidak ada benar, tidak ada salah, tidak ada yang baik atau buruk, semuanya pilihan. Jadi Bapak Ibu, jika saya yang sudah berumur ini bisa dengan train entrepreneur bisa berubah, Anda juga pasti bisa. Ikuti saja train entrepreneur, ikuti seminar-seminarnya, dan sebagainya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari saya, Sigit Setiawadi.